Halo, selamat siang sahabat Teknika 107,7 FM. Bertemu lagi di program STEMC Flash episode 14 spesial Hari Guru Nasional tahun 2023. Hari ini Sabtu 25 November 2023. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial sekali yang sebenarnya sudah lama kita pengen guide untuk kesini karena beliaunya padat sekali kesibukannya. Selamat datang Ibu Nyoman Nilon SPD MPD. Selamat datang Ibu akhirnya. Terima kasih Bu Puput atas undangannya. Maaf baru bisa hadir pada hari ini. Oke, sahabat Teknika, beliau ini adalah Ibu Kepala SMK Negeri 3 Singaraja yang sebenarnya belum lama menjabat beliau ya, tapi mungkin Anda di rumah melalui media sosial SMK Negeri 3 Singaraja sudah melihat begitu banyak gebrakan dari SMK Negeri 3 Singaraja di bawah kepemimpinan beliau. Nah, Ibu ini kan salah satu Kepsek muda di Bali. Terus terang saya aja kaget, wah Ibu sudah jadi kepala sekolah sekarang gitu loh. Padahal saya dengan Bu Puput jauh ya. Enggak, beda setahun. Oh, beda setahun. Terus ini Ibu adalah Kepsek perempuan pertama di SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, STM ini sekolahnya besar, tapi sudah perempuan, masih muda, dan mengawali karir sebagai kepala sekolah di sekolah yang besar. Nah, itu. Nah, terus sebenarnya ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa ya Ibu ya. Tidak semua orang mampu untuk bisa sampai ke sana. Nah, mungkin bisa di-spoil Ibu ya, bagaimana prosesnya dari awal yang Ibu awalnya jadi guru, terus dari basis guru sejarah ya Ibu ya. Ya, nah, kemudian bisa sampai menjadi seperti sekarang dalam usia yang relatif muda. Baik, terima kasih Bu Puput. Boleh saya memberikan apresiasi dulu? Aduh. Di sini saya sangat senang sekali bisa ketemu idola saya. Kalau dulu saya masih mahasiswa, saya mengidolakan Bu Puput. Kita masih mendengarkan Radio Guntur. Nah, saya paling suka itu adalah menunggu acaranya Bu Puput. Gitu, ini sampai sekarang masih ada kesan tersendiri di saya. Aduh, jadi grogi ya. Baik, pemirsa, perkenalkan nama saya Bu Nyoman Nilon SPD MPD. Saya Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Singaraja. Saya ditugaskan per 4 September 2023. Nah, di sini juga saya sangat terkejut karena saya menjadi kepala sekolah pertama kali di SMK Negeri 3 Singaraja. Saya seorang kepala sekolah perempuan. Terus kemudian saya menjadi kepala sekolah di sekolah teknik. Karena latar belakang saya adalah guru sejarah, walaupun saya pernah mengajar perhotelan. Nah, kalau di sekolah lama saya sebagai wakakurikulum. Nah, kalau sejarah saya begini Bu Puput, saya diangkat tahun 2009 di SMP Negeri 4 Grogga. Oh, jauh. Saya ngajak ke Grogga 2,5 tahun. 2011 saya pindah di SMK Negeri 1 Sukasade. Masih kepala sekolahnya Pak Panji Swardana. Kemudian tahun 2018 kepala sekolahnya mutasi, datang Bapak Darius Wibawa. Nah, kepemimpinan Pak Darius Wibawa, saya ikut diajak untuk membangun SMK Negeri 1 Sukasade. Saya sebagai wakakurikulum, kebetulan Pak Darius kepala sekolah sekaligus ketua MKKS Provinsi Bali. Nah, di situ saya berkarir, kemudian kebetulan sekolah SMK 1 Sukasade menerapkan kurikulum merdeka, dan Pak Darius berhasil mengantarkan sekolah tersebut menjadi sekolah terkenal percontohan di Bali. Nah, berkat beliau juga saya sering diundang ke sekolah-sekolah untuk mengisi materi tentang kurikulum merdeka dan teaching favorit. Nah, tahun 2023 ini, karena tahun 2022 saya mengikuti
calon guru penggerak Iya. angkatan 5 di Kabupaten Buleleng. Nah, diangkat tahun 2023, saya kurang lebih di sini 3 bulan. Nah, perjalanan karir saya itu, saya umur 41 tahun di sekolah yang sekolah besar. Bagi saya itu sangat tantangan luar biasa karena saya perempuan. Nah, di sini di SMK Negeri 3 Singaraja saya berhadapan dengan guru senior. Iya, betul. Guru senior saya bahkan wakil kepala sekolah umurnya 58 tahun, 59 tahun, sedangkan kepala sekolahnya umurnya 41 tahun. Jadi ada waktu itu rasanya seperti bengong saya. Pertama kali kesini itu bengong. Karena apa? Saya pertama kali menjadi kepala sekolah itu di sekolah yang besar. Nah, setelah saya berkolaborasi dengan warga sekolah, manajemen, akhirnya bisa berjalan dengan baik. Nah, tentu itu berkat dukungan keluarga besar SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, di sini juga pada hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMK Negeri 3 Singaraja yang sudah menerima saya dengan baik dan mendukung program-program saya untuk memajukan SMK Negeri 3 Singaraja. Seperti itu, Bu Puput. Oke, Ibu. Jadi sebenarnya di awal memang kami kaget, gitu kan. Jadi tidak menutup sih ya, Ibu ya, karena Bapak Ketut Bau yang sebelumnya kan beliau juga baru sebentar gitu. Terus ada Ibu datang gitu. Jadi kaget antara antusias dengan sedihnya karena dengan kepala sekolah baru kan kita masih masa PDKT lah anggap ya. Betul. Jadi wah ada ibunya sekarang. Terus kita ngulang lagi, jadi harus menyesuaikan lagi. Tapi ternyata itu tidak sia-sia. Jadi kita memang kedepannya harus terbiasa dengan perubahan kan begitu ya. Jadi kalau mau lebih maju harus selalu menyambut apa yang namanya perubahan itu. Iya, benar. Betul sekali. Oke. Nah, Ibu, setelah kurang lebih hampir 3 bulan ya berkecimpung memimpin SMK Negeri 3 Singaraja, apa yang Ibu dapatkan kesan-kesan sampai hari ini selain tadi kaget ya karena berhadapan dengan guru-guru yang lebih senior? Mungkin ada hal-hal yang Ibu dapatkan setelah melihat langsung, memimpin langsung, mungkin bisa diceritakan. Kesan saya adalah pertama suatu tantangan untuk saya, karena saya perempuan. Perempuan pertama yang menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 3 Singaraja. Tantangannya adalah SMK Negeri 3 Singaraja pertama itu adalah sekolah nomor 1 dulu, sekolah teknik di Bali. Terus sudah punya nama besar. Terus guru-gurunya pinter, cerdas, berkualitas. Terus praktek baiknya sudah ada. Jadi apa sih yang belum di sekolah ini? Saya mencari apa sih kelemahannya sekolah ini. Itu yang saya cari pertama, karena sekolah ini semua serba ada. Semua sudah jalan gitu. Jadi saya mencari kelemahannya apa yang menjadi ternyata kelemahannya itu adalah branding sekolah. Jadi pertama itu adalah branding sekolah yang saya pertama lakukan, karena memang nama besar, tetapi saya ingin sekolah ini berisi. Kenapa berisi? Itu adalah ketika ada sekolah lain sudah ditiru, apa yang dicari itu ada. Itu yang saya inginkan. Terus kemudian itu branding di medsos. Nah, apa praktek baik yang selama ini dimiliki oleh SMK Negeri 3 Singaraja, masyarakat tahu. Dan konsentrasi keahlian apa yang dimiliki oleh SMK Negeri 3 Singaraja. Jadi secara tidak langsung saya branding sekolah itu saya genjot untuk. Nah, sekarang branding sekolah itu sudah jalan. Terus sudah itu bagaimana sih penataan sekolah ini? Kalau untuk gedung, sarana prasarana itu sudah ada. Nah, cuma satu yang belum, yaitu bagaimana sekolah ini bikin showroom di depan. Nah, untuk branding yang kedua. Karena apa? Untuk mempercantik, walaupun kita percantik di dalam, masyarakat tidak akan masuk.
tidak akan tahu perkembangan SMK Negeri 3 Singaraja. Tetapi kita branding tampak depan sekolah itu nanti, ini program saya ke depan. Jadi masyarakat itu kalau bawa motor, bawa mobil pasti melirik. Oh, seperti ini perkembangan sekolah. Nah, contoh kemarin branding kita adalah Teaching Factory. Nah, Teaching Factory sudah ada sebenarnya. Cuma waktu saya datang itu belum cantik. Nah, saya buat lebih cantik lagi. Salah satu contoh kerjasama dengan, kalau di mobil TKRO kerjasama dengan Auto 2000. Jadi kita medsos, promosi. Kemudian salah satu contoh teknik sepeda motor, kita kerjasama juga dengan Honda, Astra Honda. Kita bikin tenda, servis di depan. Jadi masyarakat tuh melihat, oh ini loh SMK Negeri 3 Singaraja. Kalau di SMK Negeri 3 Singaraja ini fasilitas itu sangat lengkap. Cuma karena ya ini sekolah lama perlu perbaikan dan itu. Nah, terus kemudian tantangan saya adalah ketika siswanya WiFi di kelas tidak bagus. Nah, siswa saya di sini kan jam 6.45 loh. Iya. Sudah ada di sekolah. Kalau dulu, zaman dulu siswa STM itu jam 7.30 masih ada di luar. Sekarang siswa STM jam 6.45 sudah ada di sekolah. Karena labelnya siswa STM ini saya ingin merubah siswa STM itu menjadi siswa yang disiplin tinggi. Jadi kita jual disiplin ke masyarakat bahwa STM itu disiplin loh. Dan jam 6.45 siswa sudah datang, jam 6.50 sudah berbaris di lapangan, berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Profil Pancasila, dan menyanyikan lagu Mars Temsi. Terus kemudian pengarahan, itu bentuk morning briefing, kegiatan kita tiap hari, literasi, numerasi, budaya kerja, pensi, krida. Itu. Nah, untuk dalam rangka untuk karakter, kita merubah karakter siswanya supaya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka, yaitu bagaimana soft skill dan hard skill siswa. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, setelah selama ini kan Ibu sudah mulai melihat yang menjadi tantangan tadi ya Ibu ya. Nah, terus dengan melihat perkembangan dan kendala yang ada, mungkin untuk target jangka pendek saja Ibu ke depannya, apa yang menjadi target Ibu? Kalau jangka pendek itu sarana prasarananya. Saya ini kan sekolah teknologi ya. Saya ingin memunculkan teknologinya. Yang pertama itu adalah pelayanan WiFi. WiFi itu saya menginginkan di setiap, pokoknya sudah masuk pintu gerbang, HP siswa itu sudah tersambung dengan WiFi. Karena setahu saya, siswa SMK Negeri 3 Singaraja itu dari golongan menengah ke bawah kebanyakan. Jadi siswanya hanya mempunyai kuota chat. Jadi saya menginginkan siswanya ketika sudah masuk pintu gerbang sudah tersambung WiFi. Artinya ketika siswa dalam pembelajaran perlu sumber belajar, bisa membuka HP-nya. Terus ketika istirahat siswa bisa untuk nonton gimana supaya siswa tidak bosan. Itu seperti itu. Jadi sarana prasarana yang utama. Terus kemudian fasilitas seperti kamar mandi yang bagus, yang ke depan nanti saya perbaiki karena ini adalah sekolah umurnya 43 tahun, 43 tahun, kamar mandinya masih belum diperbaiki. Kan itu. Terus kemudian sarana yang lain-lainnya. Terus kemudian saya ingin mengaktifkan lagi SPW-nya. Karena dulu SMK Negeri 3 Singaraja itu mendapat bantuan sekolah pencetak wirausaha. Nah, jadi sekarang saya ingin membangkitkan itu lagi supaya benar-benar mencetak wirausaha muda. Karena SMK Negeri 3 Singaraja banyak siswanya jadi pengusaha muda dan mempunyai omset yang di atas 10 juta. Itu yang
yang menyebabkan saya untuk merubah mindset siswa dari contoh-contoh siswa yang sudah sukses. Iya. Itu Oke. Jadi apa namanya, selama ini kan sudah Ibu sudah merasakan ada kendala, tantangan, kemudian sudah memetakan target-target atau langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, misalnya nih ada ada kendala lagi dalam mencapai target. Mungkin Ibu punya strategi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya. Mungkin kalau misalnya dalam jangka pendek ini kan kita ingin menargetkan sarana dan prasarana. Cuman kadang-kadang kan kalau kita sampaikan ke anak-anak, mereka tidak sabaran gitu kan. Jadi tidak sabaran karena di satu sisi kan kita kendala juga dengan sumber dana dan sebagainya. Nah, mungkin itu untuk mengantisipasi hal seperti itu, mungkin bagaimana kayak pengadaan sarana itu, apakah nanti sekaligus atau bagaimana? Nah, seperti itu mungkin bisa Ibu. Untuk pengadaan sarana prasarana itu saya memakai skala prioritas. Yang urgent dulu, yang mana urgent karena di sini memiliki 10 konsentrasi keahlian. Ya, betul. Jadi kendalanya pasti terkait dengan sumber dana. Kenapa dibilang terkait dengan sumber dana? Karena di sini sekolah teknik. Contoh, beli barang aja. Kemarin saya ada salah satu bengkel minta beli blower. Nah, ketika pertama sekali saya datang ke sini, ketika saya tandem di sekolah, karena saya dari sekolah ekonomi kreatif dan pariwisata, jadi ketika saya terjun ke teknik itu pertama kali saya diajak keliling. Di situ ada satu guru, Bu, blower kami rusak. Nah, berapa harganya Pak? 60. Saya pikir 60.000. Itu adalah satu blower itu adalah 60 juta. Hal-hal itu Bapak-bapak, Bu-bu luar biasa di sini untuk alat itu. Pengadaan alat. Nah, contoh misalnya kalau kita di TKRO pengadaan alat mobil itu kan 200 juta. Makanya di sini adalah di sekolah teknik ini sumber dananya, kendalanya karena memiliki 10 konsentrasi keahlian. Walaupun jumlah siswa besar dengan jumlah siswa 2043, tetapi untuk prakteknya itu banyak sekali. Contoh misalnya beli komputer, karena di DKP kan belum lengkap komputernya. Nanti di 2004 saya mencanakan belum bisa beli satu kelas misalnya 36. Saya hanya baru bisa mereka-reka itu baru 20 seperti itu. Jadi itu yang menjadi kendala-kendala, tapi saya bertahap untuk memajukan sekolah ini secara secara transparan dan terbuka. Kadang anak-anak yang tidak sabaran, siswa tidak sabaran gitu. Padahal itu sudah program-program itu sudah saya jalankan, saya anggarkan gitu, supaya sekolah ini kembali seperti dulu menjadi sekolah teknik nomor 1 di Bali, karena ini adalah sekolah besar dan melahirkan insan-insan yang cerdas dan berkualitas di sini. Karena alumninya keren-keren alumni STM. Jadi itu yang menyebabkan saya sangat antusias dan saya juga sangat bersemangat untuk memajukan sekolah ini. Nah, tentu pasti saya perlu bantuan Bapak Ibu guru SMK Negeri 3 Singaraja. Di samping itu juga saya sebenarnya di sini itu banyak belajar. Saya banyak belajar dari guru-guru SMK Negeri 3 Singaraja, karena guru SMK 3 Singaraja sangat berkompeten. Itu Bu. Oke. Ini sudah mulai agak beban berat ya. Beban berat di pundak. Oke Ibu, berhubung ini adalah peringatan Hari Guru Nasional. Nah, Ibu sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang pemimpin, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada rekan-rekan guru di SMK Negeri 3 Singaraja, dan kemudian harapan-harapan Ibu terhadap anak-anak ke depannya seperti apa?
harapan saya ke depannya untuk kemajuan sekolah ini, mari kita berkolaborasi, baik siswa, guru, orang tua siswa, pegawai, untuk memajukan sekolah ini. Kalau dari segi loyalitas, guru SMK dan pegawai SMK Negeri 3 Singaraja sangat loyalitas. Kalau saya lihat selama kurang lebih 3 bulan. Tetapi mari kita istilahnya memajukan bersama. Bersama. Loyalitas tidak hanya loyalitas saja, tetapi bagaimana pandangan ke depan tentang kemajuan sekolah ini. Itu yang saya inginkan. Terus untuk siswa saya, lembaga sudah berusaha untuk memfasilitasi, tetapi fasilitas yang sudah ada di kelas, di bengkel, itu saya minta dirawat. Ya, supaya tidak misalnya sekarang kita belikan, rusak lagi, beli lagi. Jadi kalau misalnya dibawa dirawat dengan jangka waktu yang panjang, sehingga kita dananya bisa dipakai untuk yang lain, seperti itu. Nah, juga saya meminta kepada guru SMK Negeri 3 Singaraja, guru pegawai, supaya bergerak untuk kemajuan SMK Negeri 3 Singaraja. Kalau kepala sekolah kan datang pergi, gitu. Kalau kepala sekolah itu kalau sukses, ya dipindahkan lagi untuk membangun sekolah yang lain. Nah, kalau di sini kan gurunya yang harus bergerak dan harus optimis untuk maju. Nah, saya datang ke sini kan untuk menggerakkan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu menjadi kuat untuk memajukan sekolah ini. Nah, jadi saya minta seperti itu, Bu Bubun, supaya sekolah ini kembali seperti dulu. Kembali citranya seperti dulu. Karena itu juga pesan dari kepala-kepala sekolah yang dulu, yang sebelumnya, yang merupakan inspirasi saya. Kenapa saya juga bisa menjadi kepala sekolah seperti ini? Karena saya dididik oleh kepala-kepala sekolah STN yang terdahulu. Banyak hal yang saya dapatkan dari beliau, saya belajar dari beliau seperti Pak Nyoman Swastike, Pak Darwis, itu hal-hal yang luar biasa. Saya bisa duduk di sini itu karena berkat beliau. Nah, kalau Pak Nyoman Swastike, saya belajar dari ketegasan beliau, transparan, sama juga dengan Pak Darwis juga ketegasan, transparan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itulah, kalau kita membawa hal-hal positif dari langit pasti memberikan hal yang positif juga. Nah, makanya sesuai dengan jargon kurikulum merdeka, jargon SMK Negeri 3 Singaraja itu adalah salam dan bahagia, bekerja sehati. Seperti itu. Oke, baru saya mau nyampaikan. Jadi kalau dulu Bapak Nyoman itu punya jargon, kerja adalah ibadah. Ya, jadi dilanjutkan oleh Ibu, bekerja sehati. Gitu. Jadi tidak cukup hanya bekerja saja. Gitu. Kita punya konsep sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di sini, bekerja, karena bekerja itu adalah bentuk ibadah. Tapi sekarang kita tidak bisa yang seperti yang sampai Ibu sampaikan ya, loyal saja tidak cukup. Gitu. Tapi kita loyal harus bekerja itu sehati, sehingga bisa berjalan bersama-sama. Gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Saya terima kasih sudah membawa STEMC Place ini luar biasa. Tentu dari guru-guru di sini yang mempunyai semangat tinggi memajukan sekolahnya, sehingga STEMC Place ini berjalan sampai hari ini. Bahkan tadi juga setiap narasumber itu, Ibu, ininya guru-gurunya hebat-hebat. Iya Pak, di sini benar-benar Pak, loyalitasnya itu yang saya salut, dan saya merasa bersyukur di sini mendapatkan guru-guru yang luar biasa. Nah, Ibunya sebenarnya membalik situasi. STEMC Plus itu ada karena gebrakan dari Ibu sendiri. Jadi STM harus punya podcast
case gitu. Jadi kalau tidak digebrak kita juga nggak jalan. Jadi kita double Ibu sebenarnya terima kasihnya. Sekali lagi Ibu terima kasih sekali di hari yang istimewa ini Ibu sudah meluangkan waktu di tengah padatnya kesibukan ya. Untuk bisa hadir dan ngobrol bersama kita di sini, berbagi pengalaman dan sharing harapan-harapan Ibu ke depannya. Nah, sahabat Teknika, demikian obrolan kita di hari yang spesial ini bersama Ibu Kepala SMK Negeri 3 Singaraja, Ibu Nyomanilon SPD MPD. Semoga saja apa yang sudah kita obrolkan bermanfaat untuk kita semua dan kemajuan sekolah ke depan tentunya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa. Ya, terima kasih.